Di antara riwayat yang sering diangkat untuk menguatkan pendapat bahwa para sahabat itu menggunakan jimat, yaitu riwayat tentang Sayyidina Khalid bin Walid yang disebutkan dalam beberapa kitab, di antaranya Al-Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan juga oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, yaitu Sayyidina Khalid bin Walid dalam sebuah peperangan beliau kehilangan topi perangnya. Lalu beliau memerintahkan agar topi itu dicari. Nah, ketika topi perang atau helm itu ditemukan dan diserahkan kepada beliau, Sayyidina Khalid bin Walid pun mengatakan alasan mengapa beliau memerintahkan agar topi perangnya tersebut yang dicari, karena ternyata di dalam helm atau topi perang tersebut ada beberapa helai rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, "Falam ashhad qitalan fahiya ma'i illa ruziqtu nasr." Tidaklah aku menghadiri peperangan sedangkan dia bersamaku kecuali aku akan diberikan kemenangan. Riwayat ini dijadikan oleh sebagian pihak dalil bahwa Sayyidina Khalid bin Walid itu menyimpan jimat. Padahal jika kita lihat penjelasan para ulama, ini berkaitan dengan bahasan bab tabarruk. Yang kedua, riwayat tersebut menunjukkan bahwa apa? Para sahabat Nabi itu bertabaruk dengan sisa atau bekas peninggalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tabaruk jenis ini adalah yang disepakati oleh para ulama. Yang ketiga, nanti kemudian para ulama berbeda pendapat bagaimana kalau itu bertabaruk dengan sisa-sisa atau peninggalan dari orang-orang soleh selain para nabi dan rasul. Sebagian ulama mengatakan itu adalah khususiat dari Nabi SAW, tidak untuk orang sepeninggal beliau atau orang selain beliau. Sedangkan sebagian ulama yang lain tidak bisa kita pungkiri mengatakan bahwa tabaruk itu juga ada pada peninggalan orang-orang soleh selain dari para nabi dan rasul. Al-Imam Ibn Hibban ketika membahas tentang hadis-hadis tabarruk, beliau membuat bab khusus dengan judul Dzikru ma yustahabbu lil mar'i tabarruku lis-shalihin. Penyebutan tentang bab bolehnya bertabaruk dengan peninggalan orang-orang soleh. Yang keempat, meskipun kita mengikuti pendapat yang membolehkan bertabaruk dengan orang-orang soleh, sangat berbeda sekali antara mengambil berkah atau tabaruk dengan menggunakan sesuatu sebagai jimat. Tabarruk itu jelas berbeda dengan seseorang menggantungkan jimat-jimat atau sesuatu yang sengaja diandalkan. Riwayat yang sering diangkat misalnya tentang bertabaruknya Sayyiduna Abdullah bin Umar terhadap beberapa ayat-ayat Al-Quran. Beliau itu mengajarkan zikir-zikir perlindungan kepada anak-anaknya yang sudah dewasa. Tetapi bagi yang belum balik atau yang masih kecil, beliau menuliskan kalimat-kalimat zikir tersebut di sebuah kertas, kemudian digantungkan di leher anak tersebut. Riwayat ini tidak menunjukkan kalau sahabat Nabi itu menjadikan ayat Al-Quran atau doa sebagai jimat. Riwayat ini justru menunjukkan bagaimana tawakalnya para sahabat. Dan beliau ketika menjadikan tulisan tersebut sebagai kalung agar anak tersebut mudah menghafalnya. Yang kelima, sebagian kalangan menjadikan riwayat-riwayat tersebut sebagai dalil bolehnya membuat raja-raja, jimat-jimat, dan lain sebagainya. Tentu ada perbedaan antara ayat Al-Quran dan doa yang ditulis dengan jimat-jimat dan raja-raja yang terkadang berisi simbol-simbol, tulisan yang bahkan tidak bisa dibaca, dan seterusnya. Yang keenam, sebagian pihak beralibi bahwa jimat-jimat yang mereka miliki itu adalah peninggalan orang-orang soleh. Padahal faktanya banyak sekali klaim dusta. Dikatakan bahwa ini peninggalan si fulan, padahal itu adalah palsu. Dari mana berkahnya jika barang tersebut tidak asli? Yang ketujuh, jimat atau tamaim adalah bentuk kesyirikan yang secara tegas dan jelas disebutkan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jangan kita menolak sesuatu yang jelas dan terang dengan menggunakan dalil yang samar-samar. Karena yang kita katakan sebagai dalil bolehnya jimat, itu bukanlah jimat yang kemudian kita pahami hari ini, tetapi sebagai bentuk tabarukan dengan peninggalan orang-orang soleh atau peninggalan para nabi dan rasul. Orang yang bertabaruk itu sekedar mengambil berkah agar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang memegang jimat itu berkeyakinan kalau mereka memiliki kekebalan, bisa selamat dari benda tajam, bisa mendatangkan pengasihan, dan keyakinan-keyakinan yang lain yang meskipun dia beralibi itu datangnya dari Allah, tapi dia meyakini benda-benda yang dia miliki itu bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Yang kedelapan, sebagian pihak beralibi kalau jimat itu diharamkan karena dianggap memiliki manfaat, orang memegangnya jadi pede. Lalu apa bedanya dengan orang hari ini yang memegang HP? Tidak ada bedanya orang pegang keris, pegang jimat dengan orang yang pegang dompet. Teman-teman sekalian, ini jelas alasan yang mengada-ngada. HP, dompet, itu bersifat qadari. Manfaatnya langsung bisa diketahui secara hukum sebab akibat. Sama dengan orang yang berobat. Orang yang berobat ke rumah sakit tidak bisa disamakan dengan orang yang pergi berobat ke paranormal. Orang yang pergi ke rumah sakit tidak meyakini bahwa yang mengobati itu adalah dokter. Itu hanya sebagai sarana. Dan sarana itu bisa diketahui secara akal sehat, secara qadari, secara logika. Tentang riwayat Sayyidina Khalid bin Walid, betul beliau membawa rambut Rasul SAW, yang kemudian beliau berkeyakinan akan ditolong oleh Allah dengan sebab berkah rambut tersebut. Tetapi kita jangan lupa, siapa Sayyidina Khalid?
Beliau orang yang berjihad. Dan ketika beliau beramal dalam jihad tersebut dengan perencanaan yang matang, dengan strategi yang jitu, hal yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid ini sangat serupa dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam perang Badar. Ketika beliau berdoa memohon kepada Allah, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lan tu'bad fil ard. Ya Allah, jika engkau biarkan kami kalah pada hari ini, maka engkau tidak akan pernah lagi disembah selama-lamanya. Rasul ketika mengucapkan kalimat tersebut setelah melakukan perencanaan, siasat, tidak mengandalkan doa semata. Sehingga apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid itu seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu menunjukkan ketawakalan mereka kepada Allah. Tentu hal ini tidak bisa disamakan dengan sebagian pihak yang mengagungkan sebuah benda dengan alibi tabaruk, sedangkan dia tidak melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Khalid bin Walid.